Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summal hamdalilladzi wafaqa ibadal mu'minin li adal amali sholihat. Wa syarah sudur awlihil muttaqin bil imani wa ja'a bi rasulih minal hikmati wal ayat. Wa kasafan qulubi ababihi hababal jahalati wa dhalalah. Wa yasara lahu minal baqiyati sholihat ma yataba'una bihi manazil jannah. Fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yahluku ma yasha' wa yahtaru minal makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala malu min asma'il husna wa sifat washkuruhu ala masdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan abdi biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wa mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa washkuru rabbi man syakara wasgalu asnatakum bidikri fasayyi man dzakara. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus shalah wa fiku mimma razaqnahum sirran yatan yarjuna tijaratan lan tabura yafiyahu mujra wa yajau min fadlih innahu ghafurur syakur. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmad man abba'a nafsahu wa tamanna Allah wa amaniya. Sadaqallahul mu'adzim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, malam ini kita membicarakan tentang hal-hal akidah yang mana akidah itu harus wajib dimiliki pedoman. Orang yang tidak memiliki akidah berarti orang nggak punya agama. Kalau orang nggak punya agama berarti nggak punya aturan. Orang kalau nggak punya aturan berarti nggak punya akhlak. Orang kalau nggak punya akhlak berarti dia bukan manusia. Karena nggak punya akhlak. Akidah tuntunan yang kita harus mengikuti apa yang diberitahu Allah dan Rasul. Jadi kuncinya man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Artinya barang siapa yang suka bertemu kepada Allah, liqa ini yang berjumpa, maka Allah suka menerimanya. Dan siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, Allah juga tidak suka menerima. Jadi sama dengan fadkuruni udkuruni. Barang siapa yang berzikir kepadaku, aku akan berzikir kepadanya.
Barang siapa yang melupakan aku pun melupakan dia. Itu. Apa ciri-ciri orang yang mengingat Allah? Dan apa ciri-ciri orang yang melupakan Allah? Pasti gak punya akidah. Orang yang lupa Allah itu orang gak punya akidah. Andai kata dia beriman, berilmu sedikit, minim sekali pengetahuannya, sehingga banyak sekali yang melupakan akan akhirat. Itu orang gak punya akidah. Kalau orang punya akidah, pasti menambahkan pengetahuan, menambahkan ilmunya, menambahkan amalnya, menambahkan kebajikannya, menambahkan untuk mengingat mati. Itu orang punya akidah. Dan tidak mengenal kelompok siapa saja. Yang jelas tadi dikatakan Abu Asy'ari. Asy'ari itu adalah Asy'ariyah daripada amal-amal syariat yang dibawa oleh Abu Asy'ari, yang mana semua dipakai oleh Bani Alawi, ahlu sunnah wal jamaah. Di Indonesia yang terbanyak ahlu sunnah wal jamaah. Maka akidah itu baru kamu mengetahui apakah orang itu betul-betul condong kepada agama akidah yang dimiliki, atau condong yang banyak kepada lain. Itu baru kita kelihatan. Dan jangan menyesal. Penyesalan nanti yang tidak akan kembali lagi di dunia ini. Maka untuk itulah kalau kita bicara tentang hal-hal yang mana akidah, banyak orang hanya mengatakan kita megang akidah, kita megang agama, padahal Quran saja tidak pernah disentuh. Itu yang agama Quran, di rumahnya belum tentu ada Quran, belum tentu ada agama di rumah. Tadi mengatakan beriman kepada Allah. Untuk apa? Nah itu berarti orang itu belum sempurna akidahnya. Apalagi condong, ya, condong untuk mengetahui berbagai macam cabang-cabang atau furu-furu ilmu Allah. Maka tanda-tandanya adalah barang siapa yang betul-betul dikehendaki hidayah, dapat petunjuk. Itu dasar. Pasti dia akan dilapangkan dadanya.
pasti. Untuk menerima segala bentuk petunjuk-petunjuk akidah. Kalau dapat hidayah. Sebaliknya, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk kesesatan, maka menjadikan dadanya akan sempit, tidak akan bisa menerima akidah, tidak masuk agama itu, tidak masuk itu pelajaran, tidak akan paham itu, tidak akan ngerti itu. Ada dua. Apakah dia diberikan kepahaman oleh Allah atau dia dibutakan oleh Allah, padahal dia tidak buta. Kenapa dia dibutakan oleh Allah padahal dia tidak buta? Kenapa ditulikan oleh Allah padahal tidak tuli? Karena tambah bodoh. Karena kenapa tidak mengetahui? Karena sudah dikehendaki untuk mati hatinya. Itu sampai mati tidak akan berubah kalau tidak betul-betul mengetahui apa pokok-pokok daripada akidah. Akidah itu bentuk adalah pedoman-pedoman yang mana pedoman itu setiap keadaan dan kejadian di alam semesta ini ada kriterianya, dan itu semuanya adalah kandungan ilmu billah, ilmu mengenal. Kau tidak akan bisa mengetahui itu makna dari makhluk, makna dari langit, bintang, matahari, dan tumbuh-tumbuhan yang ditanam tanpa mengenal ilmu. Itu pembelajaran Nabi Adam alaihissalam, yang mana malaikat Jibril langsung mengajar kepada Nabi Adam. Itu namanya lombok, itu namanya duren, namanya. Kita hanya mengembangkan. Tapi nama-nama itu adalah sumber nama, adalah Allah memberi nama kepada Nabi Adam lewat malaikat. Ini dasar. Maka Abdullah bin Miswar Al-Hashimi berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, dipegang. Yang tadi kau katakan, jangan muluk-muluk. Untuk ilmu jangan muluk-muluk, jangan menyelami terlalu dalam, tenggelam. Saya datang kepadamu, ini datang kepada Rasulullah, agar diajarkan, engkau ajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang ganjil-ganjil. Kembali. Jadi kalau menyelami agama, jangan terlalu memaksakan untuk dirimu untuk menguasai, karena ilmu itu luas dan tidak akan mencapai kepada keinginan-keinginan seseorang itu dengan hawa nafsunya. Tapi ilmu itu berdasarkan dari satu bentuk apa yang dimiliki dari dasarnya, dari ketentuannya sampai kepastiannya sampai pemberiannya. Itu ilmu. Maka ditanya oleh Nabi SAW, masonata fi rasin ilmi, qal wa ma rasul ilmi.
Qal hal arafta Rabba azza wa jalla. Qal na'am. Qala famada fa'alta fi haqqihi. Qal masya Allah. Qala hal arafta al-maut. Qala na'am. Qal famada adatu lahu. Qal masya Allah. Qala wahkim ma hunaka summa ta'ala hatta awali maka min ghara'ibil ilmi falamma ja'u ba'da sinin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaka la qalbika fama la tardo li nafsika la tardo li akhika muslim wa maradi tauli nafsika fardahu li akhika muslim wa wa min ghara'ibil ilmi. Ditanya oleh Nabi SAW, apakah kau telah berbuat terhadap pokok ilmu akidah, tauhid, akhlak, fikih, tarikh, Islam, iman, ihsan, pokok ilmu, bukan satu. Dibagi lagi dari syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, baru hikam, hikmah. Dia bertanya, apakah pokok ilmu itu? Nabi SAW bertanya, yang paling utama, apakah kau telah mengenal Allah Azza wa Jalla? Berarti tauhid. Sudahkah kamu bertauhid? Saya sudah bertauhid. Apa tauhid? Apakah kamu sudah mengenal Allah? Maka di bagian telah kita terangkan, sebelum mengenal Allah, pertama riyadhah nafas, melatih diri, ya, ma'rifatun nafas, mengenal diri, baru ma'rifatullah, mengenal Allah. Tidak. Sudahkah kamu melatih diri dalam ibadah? Belum. Sudahkah kamu mengenal diri dalam bentuk mengenal diri betul, hakikatnya diri? Kamu belum. Apalagi mencapai ma'rifatullah. Ini inti pokok ilmu, tauhid. Kalau tidak kita letakkan kepada sesuatu yang kita mampu saja, yang kita bisa jelaskan dan bisa diterangkan, maka kata sahabat tadi menjawab, apakah kau telah mengenal Allah? Jawabnya ya. Maka apa yang telah kau kerjakan pada hak-haknya? Jawabnya apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa yang dikehendaki Allah tidak menolak, karena itu sifatnya bertawakal. Sudahkah kita tawakal? Tawakal tadi dibagi lagi, tawakal akal settingan, ya, tawakal dengan ilmu yang kamu miliki settingan, ya, kemudian tawakal harta bendamu, kamu merasa aman, tenang, karena ada warisan. Yang keempat, tawakal kepada Allah, lepas. Ini yang disebut apa yang dikehendaki Allah. Apakah kau mengetahui tentang kematian atau maut?
Jawabnya, saya tahu. Ya. Maka apakah persiapanmu untuk menghadapinya? Apa persiapan untuk menghadapinya? Jawabannya, Masya Allah, yang apa yang dapat dikerjakan. Nabi SAW bersabda, laksanakan itu sebenar-benarnya. Kemudian kamu kembali untuk saya ajarkan kepadamu ilmu yang ganjil-ganjil. Sekarang kalau kita tanya, sudahkah kamu lapang dadamu? Sudahkah kamu lapang daripada akalmu? Apakah sudah lapang kehidupanmu? Kalau masih kamu memburu hal-hal yang demikian itu, sebenarnya bukan makin mendekat Tuhanmu, tapi semakin menjauh dari Tuhan. Sampai beberapa tahun dia datang kembali kepada Nabi SAW, bersabda kepadanya, letakkan tanganmu di dadamu atau di hatimu, maka apa yang kau tidak suka untuk dirimu, jangan kau lakukan terhadap saudaramu sesama muslim. Dan yang kau suka untuk dirimu, lakukanlah yang demikian terhadap saudaramu sesama muslim. Dan ini termasuk adalah qaraibul ilmi, artinya ganjilnya ilmu yang mengetahui hatinya masing-masing. Banyak orang ngaji, banyak orang duduk di majelis, tapi nggak jujur. Kenapa saya katakan nggak jujur? Apakah betul hatimu itu menuju Allah atau yang lain? Itu berarti tidak jujur. Karena apa tidak jujur itu? Karena belum mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, niscaya perbuatan amal itu makin kamu menyukai, bukan terpaksa, bukan lambat-lambat, atau bicara hukum, tidak. Menginginkan itu berarti lebih awal. Kalau melambatkan sesuatu berarti dia memang tidak menyukai. Itu dilihat dari kejiwaan saja sudah tampak. Kalau orang melambatkan sesuatu atau mengakhirkan sesuatu, berarti dia tidak mengetahui sesuatu itu. Apalagi dia berani meninggalkan sesuatu yang sangat berarti dan berharga itu, memang dia tidak berharga. Pertama adalah golongan was-was. Ini yang pertama. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang sangat cinta pada dunia, hubud dunia, ra'su kulli khati'ah, sumber pangkal dari dosa dan kesalahan. Memilih, kita punya milik, tapi tidak boleh. Ini belum milik saja sudah cinta, sudah melampaui batas. Belum milik, apalagi sudah milik. Apa? Lemahnya tauhid, lemahnya akidah, lemahnya agama, lemahnya keyakinan makin kuat
nafsu yang menghendaki sesuatu yang diinginkan, urusan perut dan farji, kemaluan dan harta. Itu urusan. Hal yang demikian itu, na'udzubillah min dzalik, Allah akan pisahkan. Kelompok-kelompok itu Allah akan pisahkan, walaupun kamu dekat berdampingan, atau kamu tiap hari bersamanya, atau tiap detik kamu terus bertemu dengannya, atau setiap kali berjumpanya. Tapi hatimu menolak kepada satu kebenaran dari Allah, akhirat itu lebih awal, maka itulah letaknya orang-orang yang disebut ashabul yamin, golongan kanan, ashabul shimali, golongan kiri. Ya, mudah-mudahan saja saya tidak bisa merubah nasib kamu. Sekali lagi, saya tidak bisa merubah takdir kamu. Allah pun tidak merubah nasibmu, Rasul pun tidak merubah nasibmu, Allah pun tidak merubah takdirmu, Rasul pun tidak merubah takdirmu. Apalagi saya balik menyampaikan, rubahlah nasibmu sebelum kamu dirubah, betul-betul dirubah, diluruskan di kuburan. Di kuburan itu diluruskan. Artinya diluruskan itu dihancurkan dulu, dibor dulu, semua dimutilasi semua, supaya dibenerin. Kurang bener lagi langsung dibakar aja, dibakar di neraka, dihancurkan dulu, menjadi timah-timah, keluar lagi. Karena sudah banyak, sudah kesalahan-kesalahan, sudah banyak, sudah yang dioperasikan, itu yang khianat. Itu pembenaran yang kamu tahu itu nanti benar setelah di kuburan, tapi kamu tidak akan bisa menebak kapan. Kapan? Kalau memang kamu anggap itu bahwa agama ini, akidah itu adalah penting bagi orang-orang yang beragama, akidah itu penting jadi pedoman orang agama. Akidah itu harus betul-betul mengetahui sehingga kita tidak keluar rel daripada kita membuat dan sunnah. Ketika dia akan dibangkitkan di dalam kubur, pada dia itu matanya melek, kupingnya telinga dengar, tapi pada hari kiamat mereka akan dibutakan, ditulikan. Bagaimana kamu dalam buta dan tuli berjalan? Pasti kamu tersesat di mana-mana. Karena apa? Kamu selalu memandang dunia ini nomor satu. Kamu memandang kesenangan dunia ini nomor satu. Kamu memandang kehidupan ini nomor satu. Dan kamu akhirkan akhirat itu, dan kamu berusaha untuk melupakan dan dilupakan. Maka tidak ada jalan bagimu kecuali dalam kebutaan dan neraka. Siapapun tidak akan bisa menolong. Itu nasihat saya. Jadi mudah-mudahan itu bisa dijalankan. Berusaha mengenal Allah, hukumnya wajib. Mengenal diri itu hukumnya wajib. Orang beriman itu hukumnya wajib. Orang bersyukur itu hukumnya wajib. Sabar hukumnya wajib. Kalau yang wajib kita tidak tunaikan, dan wajib itu kita anggap remeh, kita menganggap hanya sholat yang wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Ditinggalkan yang wajib, beranggap yang penting saya sudah sholat wajib.
Saya sudah puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Ilmu sudah di zaman Sayyidina Hasan Basri atau Ibnu Abdullah Mubarak. Banyaknya kaum-kaum di zamanku atau murid-muridku di zamanku, mereka pandai beramal, pandai ibadah, tapi tanpa ilmu. Dan aku banyak melihat sesatnya semakin banyak kepada mereka yang tanpa dasar pengetahuan ilmu. Itu sudah di zaman Ibnu Abdul Mubarak. Dia mengandalkan sholatnya, mengandalkan zikirnya, mengandalkan amal-amalnya, padahal tidak pernah dipandang oleh Allah. Karena tidak ada satupun yang kena sasaran di dalam ibadahnya. Karena rusaknya akidah, rusaknya moral mereka, rusaknya akhlak mereka, rusaknya semua apa yang telah diperintahkan oleh Rasul yang tidak mengetahui arti di dalamnya. Ya mudah-mudahan itu saja cukup untuk kita semuanya, tidak perlu lama-lama. Yang penting itu isi poin, bagaimana cara mengenal diri, bagaimana cara melatih diri, bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana kita mengetahui hak-hak Allah, bagaimana kita mengetahui ya, nasihat hatimu sendiri. Apakah ini benar hati nurani? Tidak, tinggalkan. Yang penting kamu jalankan kebenaran, kebaikan itu dan bukti nyata. Tanpa bukti nyata tidak akan bisa membuktikan apa-apa kamu di dalam hidupmu. Maka kamu sebelum bangkrut sudah bangkrut di muka bumi ini, belum sampai di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim